Setelah sebelumnya kita sempat membahas 7 perusahaan otobus dengan bus terbanyak pengguna satu karoseri di Indonesia part 1 dan part 2, dan kali ini kita akan melanjutkannya ke part 3. Dan oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas inilah 7 perusahaan otobus dengan bus terbanyak pengguna satu karoseri di Indonesia part 3. Oh ya guys, bagi yang belum nonton part 1 dan part 2, kalian bisa nonton. Linknya udah saya sertakan di bawah deskripsi video ini, atau nanti saya akan pinkan di kolom komentar video ini. Perusahaan otobus Surya Bali. Di list awal pembahasan kita ada perusahaan otobus Surya Bali. Kalau kalian pecinta transportasi bus dari Bali, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus yang satu ini, yaitu perusahaan otobus Surya Bali. Perusahaan otobus Surya Bali merupakan perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat yang berasal dari Pulau Bali. Bus ini melayani trayek dari Bali menuju Jepara serta jalur Pantura di Jawa Timur. Bagi yang melakukan perjalanan di trayek yang telah disebutkan tadi, tentunya tidak asing lagi dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan otobus Surya Bali ini. Perusahaan otobus ini didirikan oleh Bapak I Ketut Nik Suryana. Awal berdirinya perusahaan otobus Surya Bali hanya memiliki beberapa unit armada saja yang digunakan sebagai bus pariwisata. Karena permintaan masyarakat yang semakin tinggi serta potensi untuk mengembangkan sayap di jalur reguler antar kota antar provinsi, kemudian dibukalah trayek umum, yaitu trayek dari Jepara menuju Denpasar pulang pergi. Dari dulu hingga sekarang ini perusahaan otobus Surya Bali setia menggunakan jahitan bodi dari karoseri Adiputro Malang dari berbagai seri seperti Marco Polo, Jetbus 2, Jetbus 2 SHD, hingga yang terbaru yaitu Jetbus 3+. Maka jangan harap kalian akan melihat perusahaan otobus Surya Bali ini menggunakan bodi selain dari karoseri Adiputro. Perusahaan otobus Menggala. Selanjutnya ada perusahaan otobus Menggala yang pernah dipercaya untuk membawa tim dari kesebelasan Persebaya, Timnas U19, dan Timnas U23. Perusahaan otobus Menggala merupakan perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat antar kota antar provinsi yang hadir selama lebih dari 30 tahun melayani masyarakat di Indonesia. Perusahaan otobus Menggala mengklaim armada-armadanya dapat memberikan kenyamanan kepada para penumpang untuk mendapatkan perjalanan yang nyaman. Bus Menggala merupakan perusahaan otobus yang berasal dari Surabaya yang saat ini konsisten melayani trayek dari Surabaya menuju Malang pulang pergi, Surabaya menuju Singaraja pulang pergi, dan Surabaya menuju Denpasar pulang pergi. Tidak hanya melayani moda transportasi massal saja, perusahaan otobus Menggala juga memiliki bidang usaha lainnya untuk layanan jasa bus pariwisata. Perusahaan otobus Menggala merupakan salah satu perusahaan otobus yang masuk dalam daftar perusahaan otobus pengguna satu karoseri di Indonesia, yaitu karoseri Tentrem Malang. Perusahaan otobus Easy Trans. Kalau bahas perusahaan otobus Easy Trans, pasti dibahas juga dengan karoseri New Armada, sebab perusahaan otobus Easy Trans masih satu perusahaan dengan karoseri New Armada. Adapun karoseri New Armada merupakan deretan karoseri terbaik di Indonesia. Karoseri New Armada didirikan sejak tahun 1974 yang dipelopori oleh Bapak David Herman Jaya. Bengkel karoseri ini bermula beroperasi pada tahun 1976 dan proyek utama yang dikerjakan adalah sebuah mobil pick-up keluaran Mitsubishi Cooltech 120 yang disulap menjadi sebuah mobil penumpang dengan desain yang cukup keren dan menarik. Berkat ketekunannya, karoseri New Armada saat ini masuk dalam deretan karoseri terbaik di Indonesia. Karya karoseri New Armada ini sudah banyak menghiasi jalan raya di Indonesia, baik itu di Sumatera, Jawa, maupun di Sulawesi.
Saat ini karoseri New Armada sudah mempunyai perusahaan otobus sendiri yang bernama perusahaan otobus Easy Trans. Maka jangan heran 100% armada perusahaan otobus Easy Trans hasil jahitan karoseri New Armada. Perusahaan otobus Easy Trans merupakan perusahaan otobus pariwisata yang berasal dari Magelang, Jawa Tengah. Perusahaan otobus pariwisata ini melayani moda transportasi wisata di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, Pulau Bali, Lombok, dan bahkan melayani sampai ke Pulau Sumatera juga. Perusahaan otobus MGI. Kalau kalian tinggal di daerah Jawa Barat dan sekitarnya, rasanya tidak asing lagi dengan perusahaan otobus Maya Gapuraning Intan atau yang lebih dikenal dengan perusahaan otobus MGI. Kalian bakalan mudah melihat bus ini di sepanjang jalan seperti di daerah Bandung, Sukabumi, Jakarta, serta Bogor. Perusahaan otobus MGI merupakan penyedia layanan bus di Indonesia yang dikenal dengan busnya yang nyaman, memiliki beragam jadwal keberangkatan serta dengan harga tiket yang murah. Perusahaan otobus MGI melayani berbagai kota di Indonesia dengan rute yang terkenal antara lain dari Depok menuju Bandung pulang pergi, kemudian Bogor menuju Bandung, Bandung menuju Jakarta, Bandung menuju Sukabumi, dan lain sebagainya. Bus yang berwarna dasar biru dengan livery khas kotak-kotak ini menjadi pelanggan setia dari karoseri Rahayu Santosa asal Bogor sejak dulu. Namun, nggak tahu sih perusahaan otobus MGI akan pindah ke karoseri mana nantinya, sebab sampai sekarang ini karoseri Rahayu Santosa masih tutup beroperasi sejak 2018 lalu. Perusahaan otobus Langsung Indah. Di list selanjutnya ada perusahaan otobus yang cukup lama bila dibandingkan dengan para kompetitornya yang berasal dari Nusa Tenggara Barat, yaitu perusahaan otobus Langsung Indah. Perusahaan otobus Langsung Indah merupakan salah satu perusahaan transportasi yang terkemuka di kawasan Nusa Tenggara Barat yang tentunya sangat familiar bagi masyarakat yang tinggal di kota Mataram. Perusahaan otobus Langsung Indah merupakan salah satu perusahaan otobus yang beranikan diri mempertahankan trayek dari Bima menuju Pulau Jawa sampai sekarang ini dengan rute dari Bima, Mataram, Denpasar, dan sampai ke Surabaya. Dengan layanan yang diberikan sangat prima ini, menjadikan perusahaan otobus Langsung Indah sebagai operator bus yang memiliki reputasi yang cukup baik dalam memberikan pelayanan di perjalanan. Untuk fasilitas yang diberikan oleh perusahaan otobus yang satu ini sama seperti armada-armada lainnya, seperti fasilitas AC, servis makan selama di perjalanan, red lining set, dan ada toilet juga. Ciri khas dari perusahaan otobus yang satu ini yaitu semua armadanya menggunakan balutan bodi dari karoseri Morodadi Prima dari dulu sampai sekarang ini, dengan sesi yang dipakai yaitu dari pabrikan Mercedes-Benz dan Hino. Bagi yang melakukan perjalanan dengan rute yang telah disebutkan tadi, perusahaan otobus yang satu ini pantas Anda coba, guys. Perusahaan otobus Gapuraning Rahayu. Selanjutnya ada perusahaan otobus yang berasal dari kota Ciamis, Jawa Barat yang tidak lain dan tidak bukan yaitu perusahaan otobus Gapuraning Rahayu. Perusahaan otobus Gapuraning Rahayu merupakan moda transportasi darat yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1977 oleh Bapak almarhum Haji Moh-Karno. Bersama keluarganya, mulai merintis jasa angkutan umum bis dengan nama perusahaan otobus Gapuraning Rahayu yang berkedudukan di Jalan Stasiun Nomor 47 Ciamis, Jawa Barat. Pada awalnya, perusahaan otobus Gapuraning Rahayu memiliki 4 unit armada saja, mikrobis Mitsubishi Cold Diesel yang melayani trayek dari Tasikmalaya menuju Cirebon pulang pergi. Seiring berjalannya waktu, perusahaan otobus Gapuraning Rahayu menambah armada-armadanya serta memperluas trayeknya juga. Walaupun dulu perusahaan otobus Gapuraning Rahayu pernah juga menggunakan jasa dari karoseri Rahayu Santosa, namun sekarang ini hampir semua armadanya menggunakan balutan bodi dari karoseri Adiputro Malang.
Perusahaan otobus Arimbi. Selanjutnya ada perusahaan otobus Arimbi yang merupakan perusahaan otobus yang melayani moda transportasi darat dengan armada busnya yang melayani jasa transportasi bus antar kota, bus pariwisata, dan antar jemput karyawan, serta berkantor pusat di Kebon Nanas Cikokol, Tangerang, Banten. Perusahaan otobus Arimbi didirikan pada tahun 1969 oleh Bapak Anton Prijanto. Pada awalnya bernama perusahaan otobus Bima Suci, kemudian usaha tersebut terus berkembang dan armadanya terus bertambah, sejak itu pula diberi nama perusahaan otobus Arimbi. Perusahaan otobus Arimbi terus berkembang sampai sekarang ini. Bus yang berwarna dominan kuning ini melayani beberapa rute di Jakarta, Bandung, beberapa daerah di Provinsi Banten, dan sampai ke Sumatera juga, yaitu dari Karawang menuju Lampung. Perusahaan otobus Arimbi merupakan perusahaan otobus yang sejauh ini banyak menggunakan jahitan dari karoseri Rahayu Santosa. Maka tidak heran kita sering melihat bus ini menggunakan bodi buatan dari karoseri Rahayu Santosa. Namun kita lihat saja nantinya perusahaan otobus Arimbi akan beralih ke karoseri mana, sebab di 2018 lalu sampai sekarang ini karoseri Rahayu Santosa belum ada kabar mengenai kapan mulai beroperasi lagi. Oke guys, dari ketujuh perusahaan otobus dengan bus terbanyak pengguna satu karoseri Part 3 di Indonesia yang telah kita bahas tadi, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa di next video.